Hermam TV. Pada hari ini sudah 17 hari puasa kita. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dijadikan ibadah puasa kita tahun ini merupakan ibadah puasa terbaik dalam kehidupan kita. Salawat beserta salam kepada Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Judul tausiah kita, Allah selalu mengawasimu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, suatu hari Nabi berpidato di hadapan jemaah yang ramai. Hai manusia, kata Nabi, kita yang hidup hari ini akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di akhirat nanti. Sampai 3 kali Nabi berpidato seperti itu. Berdirilah seorang bapak-bapak, pergi keluar dari jemaah yang ramai itu, pergi ke rumah, mengambil cangkul, digalinya satu kuburan, diambilnya tulang-tulang yang hancur dan patah-patah itu, dihadapkannya kepada Nabi. Hai Muhammad, apakah tulang-tulang yang hancur begini akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukannya di dunia dahulu? Langsung dijawab oleh Allah, Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkan tulang-tulang yang hancur itu adalah Allah, Tuhan pertama kali menciptakannya. Bagak kali Bapak tadi, Bapak Ibu, tidak pernah Nabi dalam pidato berdakwah ada orang yang menyanggah. Kemudian berdiri lagi Bapak itu, hai Muhammad, kami tidak akan mengikuti perintah engkau. Kami akan berbohong di hadapan Allah itu. Kami akan berbohong di hadapan Tuhanmu itu. Langsung lagi dijawab oleh Allah, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, kata Allah. Mulut dikunci, tangan yang akan menjawab, anggota tubuh yang lainnya akan mempersaksiannya. Jadi judul hari ini, malam ini Bapak Ibu, Allah selalu mengawasimu. Berdasarkan Allah mengawasi itulah pertanggungjawaban akan kita perhitungkan di akhirat kelak. Ada beberapa ayat yang menjelaskan. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 52. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Maha menguasai segala sesuatu. Dalam surah An-Nisa ayat 1, Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. Di dalam surah Al-Hajj ayat 17,
Innallaha ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini diawasi oleh Allah. Siapa-siapa saja yang merasa diawasi oleh Allah, satu, orang yang ada keyakinan di dalam hidupnya bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat, Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada keyakinan di dalam kehidupannya, contoh, menimbang cabai dia di pasar, di warung, di kedai harian, 1 kilo itu 10 on. Orang yang punya toko kain, dia 1 meter itu 100 senti. Orang yang berdagang di pasar karena ada keyakinan di dalam hatinya bahwasanya diawas oleh Allah, barang yang buruk ini harganya sekian, barang yang baru ini harganya sekian, karena dia diawasi oleh Allah. Tapi kalau terjadi penipuan, dia merasa tidak ada yang mengawasi, dijuallah minyak 1 liter, dimasukkan ke botol aqua besar. Tidak cukup 1 liter, nampak dari depan banyak, sebab dimerengkan ke depan botol aqua besar itu. Betul? Berapa seliter Pak? 10.000. Padahal tidak cukup seliter, nampak banyak karena dimiringkan ke depan. Tetapi kalau orang merasa ada yang mengawasi, Allah Subhanahu wa taala dengan petugas-petugasnya, rakib dan atid, dia tidak akan mau melakukan kecurangan di dalam hal-hal lain dalam kehidupan ini. Satu, orang yang ada keyakinan dalam hidupnya, dia merasa ada yang mengawasinya. Dua, orang merasa dalam dirinya hidup beragama. Contoh, kaum wanita yang enggan menutup aurat, dia seorang muslimah, dia tidak merasa beragama dalam hidupnya. Padahal Allah telah memilihkan Islam untuk payung kehidupannya, untuk haluan jalan kehidupannya. Innad dina indallahil Islam. Kalau masih ada orang diwajibkan menutup aurat, tetapi dia tidak merasa ada yang mengawasinya, tidak merasa dia hidup dalam beragama, dia cuek dan acuh saja terhadap perintah-perintah agama di dalam kehidupannya, apapun profesi dan pekerjaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dia merasakan hidup beragama, malu dia duduk di meja perjudian, tidak mau dia minuman keras, tidak mau dia melakukan narkoba, karena dia merasa hidup beragama. Karena kesemua itu adalah larangan agama dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia melakukan pencurian, penipuan, penodongan, begal dan lain sebagainya, karena dia menyadari bahwa hidupnya beragama di dalam kehidupannya sehari-hari.
Ketiga, orang yang merasakan diawasi oleh Allah, orang yang beribadah dia dalam kehidupannya. Kenapa ibadah yang menjadi ukuran? Aqimis shalah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat, kata Allah, sesungguhnya solat itu adalah benteng, tameng, pagar, dinding dari perbuatan keji dan mungkar di dalam kehidupan. Al-Ankabut ayat 45. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ini kita pahami dengan sebaik-baiknya, bahwa di dalam menjalankan pri kehidupan kita ada yang mengawasi kita yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kanan kiri kita ada pencatat. Di kanan dicatat oleh rakib, kiri dicatat oleh atid. Inilah dua malaikat petugas Allah yang mencatat segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Tiga, yang keempat, orang merasa berakhlak di dalam kehidupan. Kalau orang merasa berakhlak di dalam kehidupan dan dia merasa ada yang mengawasinya, tak akan ada pencurian 300 triliun, tidak akan ada pencurian 193 triliun, oplosan minyak bertalek menjadi pertama, yang menjadikan kita semua merugi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang tidak lagi merasa ada yang mengawasinya di dalam kehidupannya. Kalau orang merasa ada yang mengawasinya, tentu dia akan menjalankan pri kehidupannya sesuai dengan keyakinannya. Dia hidup beragama dan ibadah yang ia lakukan, dan dia adalah orang-orang beradab, berbudi pekerti dan berakhlakul karimah di dalam kehidupannya. Inilah barangkali tausiah pendek kita. Mudah-mudahan dengan tausiah ini menjadikan kita manusia-manusia yang paripurna di bulan Ramadan ini, karena ada yang mengawasi kita di dalam kehidupan ini. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ada kuis hadiah pertama umroh. Ya. Satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Ini untuk anak-anak ya? Oh begitu. Baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan dua orang yang merasa diawasi oleh Allah. Yang mana tadi? Tuh. Oh, yang itu. Tuh. Ya, maju. Yang adeknya. Adeknya. Ya, adeknya. Itu adek kakak. Ke sini. Ya. Salam Pak Ustaz. Salam dulu, Ustaz. Pertama. Yang pertama, orang yang ada keyakinan di dalam dirinya. Yang kedua, orang yang merasa hidup dalam beragama. Oh, mantap ya. Dibaca catatan deh ya. Mantap. Dapat beli baju yayo. Yang perempuan satu. Apa pidato Nabi di awal ceramah tadi? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa?
Enggak ada. Ganti Ustaz. Ganti pertanyaan. Sebutkan dua lagi orang yang merasa diawasi oleh Allah. Yang mana Ustaz? Yang jilbab, yang baju merah, ya. Yang baju merah. Baju merah mana? Ya. Itu, yang berdiri Yang Ustaz. tegak, yang tegak. Ya. Ya. Boleh. Sebutkan sajalah di situ. Ya. Situ aja nak, ya. Yang pertama, orang yang beribadah dia di dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang merasa berakhlak di kehidupannya. Iya, 100. Ini hadiahnya. Kasihkan Pak Panitia. Baik Bapak Ibu, sudah dapat oleh anak-anak kita menjawab kuisnya. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin.